Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti selalu dijaga semangatnya terutama dalam menghadapi pandemi ini dan mengikuti proses pembelajaran baik secara daring dan secara luring. Oke, pada pagi ini saya ingin sharing mengenai komunikasi di sekolah. Nah, alasannya kenapa kok saya memberikan materi tentang komunikasi di sekolah ini, karena kita pahami semuanya untuk proses pembelajaran selama ini ada yang luring, ada yang daring, dan yang lebih banyak memang daring. Nah, selama pembelajaran daring ini memang ada kendala-kendala, ada tantangan-tantangan dalam menjalaninya. Salah satunya adalah ketika berkomunikasi. Selanjutnya, ini ada bentuk komunikasi itu dua macam. Yang pertama, ini ada komunikasi secara langsung, dan yang kedua menggunakan via media. Untuk komunikasi langsung, ini layaknya orang bertemu satu dengan orang yang lainnya, jadi ada orangnya dan bisa bertatap muka. Sedangkan untuk menggunakan media, ini komunikasi yang menggunakan fasilitas. Contoh, berkomunikasi menggunakan handphone atau berkomunikasi menggunakan sosial media. Nah, saya akan membahas lebih banyak itu di via media karena selama ini dalam proses pembelajaran daring, komunikasi antara guru dan peserta didik ini melewati alat komunikasi atau HP. Contoh, pembelajaran menggunakan Google Classroom. Semua materi, semua tugas, semua penjelasan itu disampaikan di dalam Google Classroom. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita ada suatu hal yang tidak kita pahami atau kita kurang paham juga cara pengumpulan tugasnya, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, pasti kita akan menghubungi guru mata pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya, ini pernah nggak terjadi pada diri kalian? Apa yang kalian pikirkan ketika SMS atau WA dari guru tidak dibalas? Nah, sedikit banyak mungkin ada pikiran-pikiran seperti gurunya garai males, bete, atau orang ngerti wong kesusu, atau gurunya sok sibuk. Nah, kira-kira apa? Kita sudah mengirimkan pertanyaan, kita sudah melihat WA-nya juga sudah terbaca, tapi kok nggak dibalas? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, salah satunya mungkin ini ya, contoh-contoh inilah yang ada di pikiran kita. Namun, apakah tidak pernah kita berpikir, apa ada yang salah ya sama saya sehingga pesan saya tidak kunjung dibalas oleh guru? Atau kira-kira apa waktu saya ngirim ini salah waktunya ya? Nah, jadi kira-kira apa yang harus dilakukan atau apa yang bisa dilakukan agar pesan kita ini bisa segera dibalas sama guru? Nah, ini ada beberapa cara atau prosedur yang paling mudah dalam berkomunikasi dengan guru. Yang pertama, awali pesan atau WA dengan ucapan salam. Boleh dengan Assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ini bagi yang non-muslim. Kemudian kalimat selanjutnya silahkan tuliskan mohon maaf dan sebutkan nama dan kelas kalian. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya, saya Andi, siswa kelas 10C. Nah, kenapa di sini kok ada kata-kata maaf? Karena kita nggak tahu orang yang kita hubungi ini kondisinya sedang apa. Apakah sedang istirahat, atau sedang menyapu rumah mungkin, atau lagi bersih-bersih, atau sedang berduka juga mungkin. Nah, kita kan nggak tahu kondisinya. Jadi nggak ada masalahnya kalau seandainya kita awali dengan kata-kata mohon maaf di depannya. Selanjutnya, sampaikan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Saya mau bertanya, tugas membuat cerpen dikumpulkan hari apa ya, Pak atau Ibu? Selanjutnya, sampaikan ucapan terima kasih.
Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan yang terakhir kita tutup dengan ucapan salam. Boleh Assalamualaikum atau selamat pagi. Ya. Jadi kalau dibaca itu enak urut-urutannya. Contoh, Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Andi dari kelas 10C. Saya mau bertanya, untuk tugas membuat cerpen dikumpulkan hari apa ya Pak? Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum. Nah, saya yakin kalau seandainya kita menggunakan kata-kata yang sangat baik ini, dibacanya juga enak dan penuh dengan sopan juga, insya Allah ini akan segera dijawab. Ya, jadi ini adalah cara yang paling mudah agar pesan kita itu bisa segera dibalas oleh guru. Namun, kalau seandainya pesan kalian tidak kunjung dibalas, cukup ditunggu saja. Tidak perlu sampai mengirimkan pesan yang kedua kali atau malah WA lagi, Pak, pertanyaan saya tadi gimana? Nggak usah, cukup ditunggu aja ya. Insya Allah guru itu pasti akan menghubungi balik. Dan bisa diperhatikan juga waktu yang paling baik untuk mengirimkan pesan. Contoh mungkin dari pagi sampai sore bisa. Kalaupun seandainya malam, jangan terlalu malam. Mungkin bisa maksimal jam 8 malam lah. Artinya kita tahu batas-batas waktu yang etis untuk mengirimkan pesan. Nah, ini saya berikan contoh ketika saya mengirimkan pesan kepada guru saya. Di sini ada dua macam. Yang pertama ini saya mengirimkan pesan, dan yang kedua saya menginformasikan berita. Ya, silakan dilihat. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Triyono, saya Deka mahasiswa Pasca 2019. Mau tanya, untuk kuliah nanti sore bagaimana Pak? Terima kasih. Dijawab, off. Baik Pak, saya sampaikan ke teman-teman terima kasih. Nah, di sini kalian harus bisa memahami dan nggak boleh baper ya. Ketika kita sudah mengirimkan pesan panjang, kemudian cuma jawab off gitu aja. Ya kita tetap membalas dengan baik ya, tetap kita balas. Baik Pak, terima kasih akan saya sampaikan ke teman-teman. Yang penting kan di sini pertanyaan kita itu terjawab oleh guru kita. Ya. Contoh yang kedua, Assalamualaikum Pak Triyono, saya Deka Ramanta, mahasiswa S2 BK of B 2019. Untuk tugas UAS wawasan BK dan metodologi penelitian kami sudah saya kirimkan ke email Pak Tri. Terima kasih. Dijawab, Waalaikumsalam. Kumpulan dari semua teman. Iya, ini kumpulan dari semua teman Pak. Nah, jadi pesan kita ini akan kalau baik itu pasti cepat kok dibalasnya. Ya, contoh ini lihat. Ini saya mengirim pesan jam 18.42 dan langsung dibalas jam 18.50. Nah, contoh yang di atas juga. Saya mengirimkan jam 10.51, kemudian dibalas lagi jam 12.09. Ini jaraknya 2 jam, nggak masalah. Yang penting dibalas, dan ketika dibalas oleh dosen saya langsung membalas juga pesan dari beliau. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau seandainya sudah dibalas pesannya, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya ini kita belajar simulasi. Ya. Siapa yang berani untuk memperagakan menjadi guru dan murid? Sekarang saya buat gini aja wes, kita simulasi langsung. Jadi gini, ini adalah nomor WA saya. Silahkan bisa ditulis. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengirimkan pesan ke nomor saya. Bisa dalam bentuk pertanyaan bisa, atau kalian ingin memberikan informasi ke saya juga bisa. Ya, prosedurnya kayak ini. Ya, silahkan gunakan alur-alur ini dan silahkan langsung bisa di WA-kan ke nomor saya. Ya, mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Semoga informasi sharing singkat ini bisa kita coba, dan semoga bisa menjalin hubungan komunikasi yang baik juga antara siswa dengan guru. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.